Bab 176-180. Bab 176, Fragmen Peta Misterius. Setelah mencapai tempat sekitar beberapa ratus meter dari kota, kecepatan terbang Xiao Yan berangsur-angsur menurun. Tubuhnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu di punggungnya melepaskan gelombang cahaya berwarna ungu pucat sebelum berangsur-angsur menyusut. Setelah itu, mereka berubah menjadi tato dan menempel di punggung Xiao Yan. Xiao Yan berguling tubuhnya di udara sebelum kakinya terus mendarat di tanah. Setelah dengan lembut menepuk beberapa debu dari pakaiannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kota besar berwarna kuning yang ada di kejauhan. Dia menghela nafas lega sambil tersenyum. Mungkin karena tempatnya dekat dengan gurun, tapi udaranya sangat kering dan panas. Sinar matahari yang terik menyinari dari langit dan memanggang tanah yang luas, menyebabkannya memancarkan udara panas yang memasak orang. Gelombang udara panas itu perlahan naik, menyebabkan beberapa distorsi di daerah sekitarnya. Menurut akal sehat, ini tidak dapat dianggap sebagai lingkungan yang baik dan tidak boleh ada orang yang dapat memiliki perasaan riang di lingkungan ini. Namun, Xiao Yan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa sejak kakinya menginjak sebidang tanah ini, api ungu Douqi yang mengalir di tubuhnya benar-benar menjadi jauh lebih menggembirakan. Setelah sedikit kagum sejenak, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menghirup udara dari ruang di depannya. Dia mengatupkan bibirnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berbisik, tidak heran. Sekitar 80% udara di sini adalah energi Douqi tipe tanah dan api. Karena alasan ini, gurun Tager paling cocok untuk mereka yang berlatih metode Qi tipe api dan tanah. Selain itu, api ungu di tubuh Anda termasuk dalam api khusus yang memiliki hubungan dekat dengan matahari. Secara alami, Anda sedikit lebih sensitif dibandingkan dengan yang lain. Tawa samar Yao Lao terpancar dari dalam ring. Dan ini juga alasanku memintamu datang ke gurun ini untuk berlatih. Kondisi di sini sangat berat. Jika seseorang ingin berlatih, tidak akan ada tempat yang lebih baik. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menepuk jubah panjang alkemis indah yang hampir seperti sebuah karya seni sebelum membuka langkahnya dan perlahan menuju ke Yellow Soil City. Saat dia secara bertahap berjalan lebih dekat ke kota, jumlah pejalan kaki di sekitarnya juga meningkat. Di antara pejalan kaki ini, para pria sebagian besar mengungkapkan tubuh bagian atas mereka untuk menunjukkan bahwa kulit mereka gelap dan kuat. Ketika seseorang melihatnya, mereka tampak terus terang. Adapun wanita sesekali yang lewat, kulit mereka juga sedikit gelap tetapi lebih berwarna perunggu. Para wanita di sini tidak pemalu dan pendiam seperti yang ada di pedalaman kekaisaran. Blus kulit ketat yang mereka kenakan hanya menutupi area dada dan beberapa area sedikit lebih rendah. Pinggang sempit mereka terlihat dengan berani. Rok pendek atau celana pendek menutupi paha mereka yang panjang dan ketat. Ketika mereka berjalan, pinggang mereka yang seperti ular bergoyang, menunjukkan pesona dan keindahan yang unik dan menggoda. Selama berjalan, Xiao Yan berpesta dengan matanya. Dia mengatupkan bibirnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ukuran spesifik kota berwarna kuning itu. Di area di mana gerbang kota berada, dua kata merah pucat besar diukir di tembok kota. Melihat dari kejauhan, itu memiliki perasaan berdarah samar. Desert City. Xiao Yan membaca dengan lembut sambil tersenyum dan perlahan berjalan menuju pintu masuk kota. Di pintu masuk kota, lebih dari 10 tentara yang mengenakan baju besi membawa tombak panjang saat mereka berteriak kepada orang-orang yang memasuki kota untuk membayar pajak masuk. Melihat para prajurit ini, mengabaikan panas dan mengenakan baju besi lengkap, Xiao Yan merasa sedikit terkejut di hatinya. Mengapa pertahanan di sini lebih ketat daripada kota-kota besar seperti Black Rock City? Mungkin karena cuacanya sangat panas tetapi para prajurit yang berjaga di tempat ini menjadi sedikit kesal. Banyak pelanggaran kasar dan keras terus mempercepat pejalan kaki memasuki kota. Berjalan menuju pintu masuk kota dan mendengar pelecehan keras yang keluar dari mulut tentara, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke kota. Di dalam kekaisaran Jiama, seorang alkemis adalah pekerjaan yang menikmati perlakuan yang hampir seperti bangsawan. Pajak masuk yang dikumpulkan di pintu masuk kota ini juga dibebaskan oleh kekaisaran. Meskipun seorang alkemis tidak akan peduli dengan sedikit uang ini, status yang diberikan kepada mereka adalah sesuatu yang dinikmati oleh semua alkemis. Hei, bocah, tidakkah kamu melihat apa yang tertulis di sini? Melihat Xiao Yan langsung masuk ke kota seolah-olah tidak ada orang, mata seorang prajurit menatapnya sejenak.
Sebelum pelecehannya bisa dikatakan sepenuhnya, tatapannya melayang ke jubah panjang alkemis yang indah di tubuh Xiaoyan. Seketika, omelan dari bibirnya ditelan. Wajah marah juga berubah menjadi senyum menjilat. Tuan, apakah Anda berencana memasuki kota? Iya, tanpa menghentikan langkahnya, Xiaoyan perlahan berjalan menuju prajurit itu. Dia melirik prajurit itu dengan acuh tak acuh. Setelah itu, tumitnya sedikit gemetar saat bahunya melewati penjaga dan menuju ke bagian dalam kota sesukanya. Kelak, melihat bahwa Xiaoyan telah mengabaikan pelanggaran dari sebelumnya, kegembiraan muncul di wajah prajurit itu. Dia menelan ludahnya dan buru-buru berbalik dan berseru dengan hormat, "Tuan, baru-baru ini ada beberapa orang ular di Gurun Tager yang menemukan masalah. Jika Anda berniat meninggalkan kota, Anda harus lebih berhati-hati." Petik 2. Memperlambat langkahnya, Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat mendapatkan berita tak terduga ini. Kemudian sosok punggungnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan terowongan tembok kota. Sial, aku hampir selesai. Jika supervisor saya mengetahui bahwa saya telah menyinggung seorang alkemis tingkat 2, akan aneh jika dia tidak melayani saya kepada anjing-anjing itu. Menyaksikan sosok Xiaoyan menghilang, prajurit itu akhirnya dan benar-benar menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dinginnya dan sekali lagi kembali ke posisinya. Itu mungkin karena ketakutan dari sebelumnya, tetapi saat ini dia telah menahan amarahnya, tidak berani secara acak memarahi mereka yang memasuki kota. Setelah perlahan keluar dari terowongan tembok kota yang agak gelap, pandangan Xiaoyan menjadi cerah. Bangunan yang memiliki karakteristik gurun muncul di hadapannya. Banyak rumah dan bangunan yang tampak aneh ini adalah pembuka mata bagi Xiaoyan. Berjalan di jalan, tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang yang berjalan di jalan. Sesaat kemudian, Xiaoyan yang bingung bertanya dalam hatinya, "Guru, kemana kita pergi sekarang? Apakah kita langsung pergi ke Gurun Tager? Jika kamu secara acak berkeliaran di gurun seperti yang kamu inginkan, bahkan jika kamu tidak tersesat di gurun, cepat atau lambat kamu akan mati karena kekurangan sumber air." Suara tak berdaya Yao Lao terpancar dari ring. Sambil tersenyum malu, Xiaoyan tertawa datar, "Ini pertama kalinya aku bertemu gurun, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pergi dan beli peta Gurun Tager yang paling detail. Di kota ini, seharusnya ada toko yang khusus menjual peta. Ini sangat penting. Selain itu, siapkan air secukupnya. Dan satu hal lagi, pergi ke toko obat di sini dan beli obat untuk mengusir ular. Orang ular di Gurun Tager paling mahir memerintahkan ular berbisa untuk menyerang. Memang benar untuk sedikit lebih berhati-hati." Yao Lao merenung keras. Setelah mempersiapkan semua ini, kita seharusnya tidak punya waktu lagi hari ini untuk memasuki Gurun Tager. Karena itu, kami akan beristirahat malam di kota. Oh, benar, pil pemulihan energi, Anda telah habis. Ini adalah sesuatu yang penting untuk mempersiapkan pelatihan. Untungnya, Anda telah mengumpulkan bahan obat yang cukup dari lembah kecil di pegunungan Magic Beast. Malam ini, saya akan menemukan waktu untuk membantu Anda memperbaiki badge. Setelah kami menyelesaikan semua tugas ini, kami akan memasuki Gurun Tager besok pagi. Mendengar banyak instruksi dari mulut Yao Lao, Xiaoyan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia menghela nafas dan dengan seenaknya menghentikan seorang pejalan kaki untuk menanyakan tentang toko-toko yang menjual peta Gurun Tager. Pejalan kaki yang dihentikan Xiaoyan awalnya memiliki ekspresi tidak sabar. Namun, ketika dia melihat lencana alkemis di dada Xiaoyan, dia buru-buru menarik ekspresinya dan sangat sopan dalam menunjukkan arah toko. Bahkan setelah Xiaoyan mengucapkan terima kasih, orang ini masih dengan penuh semangat memberitahunya tentang perkiraan harga peta. Setelah mengucapkan terima kasih kepada orang yang lewat, Xiaoyan menggosok lencana alkemis di dadanya dengan telapak tangannya. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Harus dikatakan bahwa identitas ini terlalu nyaman untuk digunakan. Mendesah lagi di dalam hatinya, Xiaoyan dengan cepat melewati sudut jalan dan menuju ke arah toko peta terbaik di kota gurun yang ditunjukkan oleh orang yang lewat. Berjalan sebentar dengan kecepatan tidak cepat atau lambat, toko peta yang bernama Peta Kuno muncul di depan mata Xiaoyan. Tatapannya menyapu toko ini dan sedikit terkejut. Toko ini tidak megah atau dipublikasikan seperti yang lain. Melihatnya, ada suasana pedesaan yang samar. Dengan beberapa kejutan di hatinya, Xiaoyan secara bertahap masuk ke toko. Interior toko tidak terlalu luas. Dua batu cahaya bulan memancarkan cahaya redup yang menerangi seluruh toko sedemikian rupa sehingga cukup terang.
Tatapan Xiao Yan menyapu interior toko, tidak banyak orang di sini yang membeli peta. Cara yang sepi menyebabkan Xiao Yan curiga jika dia datang ke tempat yang tepat. Perlahan berjalan ke toko, tatapan Xiao Yan melayang dan akhirnya berhenti pada seorang lelaki tua di belakang meja yang telah menundukkan kepalanya dan sedang membuat peta. Orang tua itu jelas sudah cukup tua. Meskipun kepalanya dipenuhi dengan rambut putih, tangan kering yang dia gunakan untuk memegang pena hitam yang digunakan untuk menggambar peta masih kuat. Tanpa membuat suara untuk mengganggu lelaki tua itu, tatapan Xiao Yan menyapu sejumlah besar peta di konter. Dia dengan penasaran mengangkatnya di tangannya dan membaliknya berulang-ulang untuk melihatnya. Rute yang jelas di peta menyebabkan dia mengangguk puas. Setelah mengamati peta sebentar, Xiao Yan melihat bahwa lelaki tua itu masih tidak berniat untuk berhenti. Dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan dengan langkah lambat, tiba di sudut toko di samping rak kayu yang tampak kuno. Rak ini jelas sangat tua dan dipenuhi lubang-lubang busuk. Beberapa peta yang menguning ditumpuk sembarangan di atasnya. Dari tampilan jejak yang rusak di permukaan peta, tampaknya itu adalah produk yang gagal saat membuat peta. Tangan Xiao Yan secara acak membalik-balik peta yang menguning dan bau apek datang ke arahnya. Sedikit mengernyit, Xiao Yan mengangkat satu tumpukan produk yang gagal. Tangannya sedikit gemetar dan potongan peta seukuran telapak tangan tiba-tiba jatuh dari tumpukan produk gagal ini. Tanpa terlalu khawatir tentang potongan peta yang terfragmentasi jatuh, Xiao Yan membolak-balik produk gagal di tangannya. Dia, kemudian dengan bosan meletakkannya kembali. Ketika dia melakukannya, tatapannya melayang ke arah potongan peta fragmen kecil itu. Dia mengedipkan matanya terlebih dahulu, lalu tangan yang bergerak tiba-tiba membeku. Ini, telapak tangan Xiao Yan sedikit gemetar saat dia dengan hati-hati mengambil potongan peta yang terfragmentasi dengan dua jari. Dia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Dengan paksa menelan air liurnya, dia meletakkan potongan peta kuno yang terfragmentasi di tangannya. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia dengan cermat memindai garis-garis misterius yang agak familiar di peta. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan perlahan menyipitkan mata. Dia menarik napas dalam-dalam dan gemetar saat dia bergumam, ini benar-benar. Bab 177, Tangan Pak Tua Misterius. Xiao Yan sedikit gemetar saat dia memegang potongan peta yang terfragmentasi yang tampak seolah-olah akan berubah menjadi debu hanya dengan satu sentuhan. Ada kegembiraan tak terkendali yang tidak bisa disembunyikan di dalam matanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menemukan salah satu potongan misterius yang terfragmentasi dalam keadaan kebetulan seperti itu. Xiao Yan tidak bisa memahami makna di balik rute saat dia melihat rute misterius di peta yang menguning ini. Namun, garis besar rute ini agak akrab. Ini karena dia telah melihat jenis peta misterius ini ketika dia dan Dokter Peri sedang mencari harta karun di sebuah gua di dalam pegunungan Magic Beast. Fragmen peta misterius ini dapat mengarahkan seseorang untuk menemukan api teratai iblis pemurnian, yang legendaris yang berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Bahkan Yao Lao juga memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap api surgawi semacam ini. Ketika Yao Lao berbicara tentang api teratai iblis pemurnian, Xiao Yan tidak mengalami kesulitan dalam merasakan keheranan dalam suaranya. Dengan mampu berulang kali dipuji oleh Yao Lao, yang pernah berdiri di puncak benua Douqi, dapat dilihat seberapa kuat api teratai iblis pemurnian itu. Menggunakan frasa penghancur segalanya untuk menggambarkannya tidak berlebihan. Cek-cek, pria yang beruntung. Untuk benar-benar dapat menemukan potongan peta secara acak di tempat seperti ini. Sepertinya kamu dan api teratai iblis pemurni ditakdirkan untuk bertemu. Yao Lao berkata dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang terlihat dari hati Xiao Yan. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan dapat menemukan dua potongan peta fragmen dalam 1 tahun yang singkat. Xiao Yan tersenyum. Senyumnya sedikit gelisah. Dengan hati-hati memegang potongan peta fragmen misterius, dia dengan paksa menekan dorongan untuk mengeluarkan potongan peta lainnya di cincin penyimpanannya untuk dibandingkan. Mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan fluktuasi di hatinya yang disebabkan oleh keuntungan yang sangat tak terduga ini. Pada saat ini, lelaki tua di dalam toko itu akhirnya menyelesaikan pekerjaan yang telah menyita tangannya. Namun, dia masih tidak mengangkat kepalanya. Sebuah suara tua secara merata bergema di seluruh ruangan. Kamu di sini untuk membeli peta untuk Gurun Tager, bukan? Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Xiao Yan berbalik dan perlahan berjalan ke depan konter.
Dia tersenyum dan mengangguk ketika dia bertanya dengan suara sopan, Tuan Tua, bisakah Anda memberi saya peta gurun yang paling akurat dan terperinci? Peta ada di konter. Pilih sendiri. Orang tua itu tidak punya niat untuk berdiri atau memperkenalkan dirinya. Dia menjawab tanpa minat, membuatnya tampak tidak seperti seorang pengusaha. Melihat sikap unik lelaki tua itu, Xiao Yan sedikit tercengang. Namun, dia saat ini membutuhkan bantuan lelaki tua itu sehingga dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tanpa daya, dia sembarangan memilih sepotong peta yang tampak cukup detail dari konter. Setelah itu, dia dengan hati-hati membuka potongan peta lama di tangannya dan bertanya dengan lembut, Tuan, saya ingin tahu apakah Anda memiliki potongan peta seperti itu lagi di sini. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, tangan lelaki tua yang semula fokus membuat peta berhenti tanpa terasa. Garis yang dibuat dengan cermat tampak sedikit bengkok. Pria tua itu mengerutkan kening dan kemudian mengangkat kepalanya. Setelah menyapu pandangannya ke tangan Xiao Yan, perasaan yang tak bisa dijelaskan melintas di matanya yang berlumpur. Melihat wajah tua yang terangkat, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi masih sedikit. Dari pipi kiri hingga sudut matanya terdapat bekas luka yang menakutkan. Meskipun tatapan lelaki tua itu tenang, bekas luka ini menambahkan sedikit keganasan padanya. Apakah kamu pernah melihat potongan peta fragmen semacam ini di masa lalu? Tatapan lelaki tua itu menyapu lencana yang mewakili identitasnya sebagai seorang alkemis di dada Xiao Yan. Suara lamanya membawa keheranan. Mendengar ini, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir saya pernah melihat potongan peta fragmen semacam ini sekali di rumah lelang. Saat itu, saya secara acak menawarnya tetapi akhirnya menyerah karena harga tinggi yang ditawarkan pihak lain. Hari ini, saya tiba-tiba menemukan potongan peta ini di tempat ini. Ini agak mirip dengan apa yang saya lihat jadi saya ingin menanyakannya. Api teratai iblis pemurnian, bukanlah hal yang biasa. Jenis, api surgawi, yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat, api surgawi, akan menyebabkan bahkan seorang pertapa yang menjauhkan dirinya dari dunia menjadi serakah. Dengan demikian, Xiao Yan tidak akan cukup bodoh untuk mengatakan bahwa dia memiliki salah satu potongan peta fragmen. Oh, menyapu pandangannya ke wajah Xiao Yan, pria tua itu tampaknya percaya kata-kata Xiao Yan. Dia berkata dengan lemah, tidak ada yang lain. Ini adalah sesuatu yang saya temukan secara kebetulan. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun membuat peta, ini tampaknya merupakan bagian dari peta. Bisakah Tuan Tua memberitahu saya di mana Anda mendapatkannya? Xiao Yan mengerutkan kening sambil terus bertanya. Aku menggalinya dari gurun. Suara tenang lelaki tua itu tidak memiliki riak sedikit pun. Ketika dihadapkan dengan jawaban yang tidak bertanggung jawab ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Dia memegang potongan peta fragmen dan bertanya, Tuan Tua, bisakah Anda menjual potongan peta ini kepada saya? Saya bersedia membayar harga tinggi. Aku tidak menjual. Pria tua itu menundukkan kepalanya perlahan saat dia sekali lagi mengembalikan perhatiannya ke peta yang belum selesai. Nada suaranya mungkin membosankan tetapi memiliki kesungguhan yang tidak dapat dibatalkan untuk itu. Melihat bahwa dia langsung ditolak, Xiao Yan terdiam sejenak. Matanya perlahan menyipit. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus mendapatkan pecahannya. Bahkan jika pihak lain bukanlah orang tua yang terlihat lemah secara fisik, dan merupakan orang yang sangat kuat, dia masih akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Lagi pula, daya tarik, api teratai iblis pemurnian, ke Xiao Yan terlalu besar. Jika dia ingin mengembangkan metode Qi, mantra api, ke peringkat Tian, api teratai iblis pemurnian, ini yang berada di peringkat ketiga pada peringkat, api surgawi, akan memainkan peran penting. Saat pikiran sedang berputar-putar di hati Xiao Yan, suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar, hati-hati. Orang tua ini bukan orang biasa. Mendengar ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin saat dia buru-buru berkata dalam hatinya, Guru, apakah ada yang aneh dengan orang tua ini? Ya, dari pengamatanku, kekuatan sejati lelaki tua ini seharusnya berada di level Do Huang. Namun, dia sepertinya memiliki energi aneh yang menekan kekuatannya. Kekuatan tubuhnya saat ini hanya sekitar Dowling. Tetapi bahkan jika seperti ini, akan mudah baginya untuk membunuhmu. Yao Lao berkata dengan minat. Do Huang. Hati Xiao Yan bergetar saat dia berteriak tanpa sadar di dalam hatinya, bagaimana bisa? Di antara 10 terkuat di Kekaisaran Jiama,
hanya ada 3 Do Huang. Dari mana datangnya orang dengan kekuatan Do Huang ini? Bagaimana saya tahu, tetapi orang-orang kuat yang Anda sebutkan adalah semua yang ada di permukaan. Kekaisaran Jiama dapat dianggap sebagai kerajaan besar, pasti akan ada cukup banyak orang kuat yang tidak suka mengungkapkan diri. Beberapa dari orang kuat ini memiliki kepribadian yang aneh dan berlari ke perbatasan gurun ini untuk menjual peta bukanlah kebiasaan yang sangat aneh. Yao Lao berkata secara acak. Petik 2. Xiao Yan terdiam. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit. Mengapa harus orang seperti dia? Mungkin kamu beruntung. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Nak, berhentilah memiliki niat apapun di peta. Saya tidak tertarik dengan uang. Ambil barang-barang Anda dan pergi dan Anda seharusnya tidak berniat mencurinya dengan paksa. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Pria tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Dia tampaknya tidak takut Xiao Yan akan mengambil potongan peta dan lari. Perlahan-lahan menghela nafas, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, memang, di depan seseorang yang pernah menjadi Do Huang, aku benar-benar tidak bisa menerimanya dengan paksa. Retakan. Pena tinta di tangan lelaki tua itu yang bergerak perlahan tiba-tiba berhenti dan pecah mengikuti suara yang jelas. Tatapan lelaki tua itu menatap lekat-lekat pada bercak tinta hitam besar yang menetes di peta. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya. Dia melihat Xiao Yan dengan mata keruh, rasa dingin yang samar secara bertahap melayang di dalamnya. Siapa sebenarnya kamu? Telapak tangan lelaki tua itu dengan lembut mengetuk sebuah titik di atas meja dan pintu besar yang terbuka tiba-tiba terbanting menutup. Tatapan tajamnya menatap Xiao Yan saat kekuatan es yang kuat mulai menyebar dari tubuhnya. Sama seperti penindasan es menuju Xiao Yan, persepsi spiritual Yao Lao mengepung Xiao Yan, memungkinkan dia untuk menghilangkan kekuatan penindas dari pihak lain. Tuan tua, tolong jangan salah paham. Saya tidak mengenal Anda, hanya saja persepsi spiritual bawaan saya agak aneh. Ini sangat sensitif dan dapat merasakan energi di sekitarnya. Baru saja, saya secara tidak sengaja merasakan energi agung di tubuh Pak Tua, jadi. Melihat reaksi intens orang tua itu, Xiao Yan melambaikan tangannya, mundur 2 langkah dan berkata sambil tersenyum, Tuan tua, saya tidak punya yang lain, maksud. Hanya saja saya sangat ingin mendapatkan potongan peta fragmen itu. Hal ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda mengakomodasi saya? Secara alami, Anda dapat meminta hal-hal yang Anda inginkan sebagai gantinya. Selama aku bisa mengeluarkannya, aku tidak akan menolakmu. Wah, aku tidak menyangka kamu begitu istimewa. Melihat bahwa Xiao Yan tidak terpengaruh di bawah kekuatannya yang mengesankan, lelaki tua itu tidak bisa tidak berbicara dengan suara terkejut. Haha, Xiao Yan tertawa. Secara alami, dia tidak cukup bodoh untuk mengungkapkan Yao Lao. Dia hanya mengangguk tanpa setuju atau tidak setuju. Dia tersenyum ketika dia melambaikan potongan peta fragmen di tangannya. Dia berkata, Tuan tua, bagaimana menurutmu? Sudah saya katakan, saya tidak akan menjualnya kepada siapapun. Jika Anda benar-benar berniat mencurinya dengan paksa, jangan salahkan saya yang lama karena menindas yang lemah. Setelah berkata dengan suara lembut, semburan angin putih mulai aktif di belakang punggung lelaki tua itu. Douki yang dingin mengelilingi tubuhnya. Ditolak langsung oleh lelaki tua itu, Xiao Yan menyatukan alisnya. Dia tidak menyangka lelaki tua ini begitu keras kepala. Dari sikap dan sikapnya, jelas bahwa lelaki tua itu tidak tahu bahwa peta itu mengarah ke api teratai iblis pemurnian. Namun, dia masih menolak untuk menjualnya. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit frustrasi di hatinya. Tuan tua, saya harus mendapatkan benda ini hari ini. Bahkan jika kamu menolak, aku akan dengan paksa mengambilnya. Senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang saat dia berkata tanpa daya. Anda, saya yang lama mungkin telah hidup dalam isolasi selama beberapa dekade terakhir karena beberapa alasan, tetapi ini bukan tempat Anda sebagai alkemis tingkat 2 untuk berbicara kepada saya dengan cara seperti itu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, senyum mengejek muncul di wajah tua lelaki tua itu saat dia berkata dengan dingin. Membaca sekilas bibirnya, Xiao Yan tidak terus bertukar kata-kata tidak masuk akal dengan lelaki tua itu. Ujung jari kakinya melangkah keluar dan tubuhnya dengan cepat mundur ke pintu kamar. Kamu mencari kematian. Melihat tindakan Xiao Yan, wajah lelaki tua itu dipenuhi amarah, membuat bekas luka yang tampak menyeramkan itu terlihat jauh lebih ganas.
Kakinya melangkah dari tanah dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan seperti kilat. Saat lelaki tua itu melintas, udara dingin dengan cepat menyebar ke seluruh bagian dalam toko. Kabut samar benar-benar menghalangi pandangan Xiao Yan. Dengan tatapannya yang tertutup oleh kabut es di sekitarnya, ekspresi Xiao Yan berubah. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar dalam masalah. Bab 178, Bertarung. Dengan jubah Douqi yang menutupi tubuhnya, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kondisi tubuhnya telah meningkat pesat. Dia segera meraih penguasa suan berat di punggungnya dengan erat dan menariknya dengan paksa. Mengikuti suara lembut, penguasa suan berat menembus tanah dan menciptakan jejak yang dalam. Dengan tangannya memegang erat penggaris yang berat itu, tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu kabut di sekitarnya yang menyelimuti ruangan. Tuan tua, saya tidak memiliki niat buruk dan saya juga tidak ingin mengganggu pengasingan Pak Tua. Hanya saja fragmen peta ini sangat penting bagi saya. Saya mohon Pak Tua untuk mengakomodasi saya. Saat tatapannya menyapu sekeliling, Xiao Yan berteriak. Ketika jubah Douqi berwarna ungu yang memancarkan api ungu muncul di tubuh Xiao Yan, terkesiap kaget yang lembut jelas terpancar dari kabut berwarna putih di sekitarnya. Terbukti, lelaki tua misterius itu tidak menyangka Xiao Yan bisa memanggil jubah Douqi yang disertai dengan nyala api Douqi. Saat itu saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan hal ini. Meskipun saya masih tidak tahu persis untuk apa itu meskipun mempelajarinya selama lebih dari 1 dekade, saya setidaknya tahu bahwa rahasia yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang kecil. Anda ingin saya menyerahkannya kepada Anda tanpa alasan. Dalam mimpimu, dari dalam kabut es yang menembus, lelaki tua itu dengan dingin tertawa. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia akan membuka mulutnya lagi ketika jantungnya tiba-tiba bergetar. Penguasa berat di tangannya dengan cepat ditempatkan di depannya sebelum tubuhnya buru-buru bersembunyi di baliknya. Mengikuti suara lembut angin yang bertiup, beberapa es berwarna putih keluar dari kabut. Mereka akhirnya mengeluarkan suara dentang saat mereka mengetuk penguasa suan berat di depan Xiao Yan. Setelah es menghantam penguasa suan berat, mereka tiba-tiba berubah menjadi genangan air es dan melapisi tubuh penguasa. Pada saat yang sama, tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang penguasa suan berat merasakan perasaan sedingin es yang terus mengalir ke tubuhnya. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna ungu muncul dari telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat menyapu permukaan penggaris dan mencairkan semua es dan udara dingin di atasnya. Apa? Api berwarna ungu. Sungguh tak terduga bahwa Anda sebenarnya memiliki begitu banyak hal unik yang berbeda di usia yang begitu muda. Tidak heran kamu begitu berani. Melihat tindakan Xiao Yan, pria tua yang bersembunyi di kabut sekali lagi berkata dengan terkejut. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tidak menjawab. Tatapannya terkunci rapat pada kabut di sekitarnya. Langkah kakinya mengikuti rute yang dia ingat dalam pikirannya dan mundur. Meskipun kekuatanku tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu setelah dilukai oleh makhluk yang pantas mati, tidaklah sulit untuk menangani lalat kecil sepertimu. Menyadari tindakan diam-diam Xiao Yan, lelaki tua itu tertawa dingin dari dalam kabut. Sosok putih tiba-tiba melesat keluar dari kabut dan menutup celah antara itu dan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Tuduhan tiba-tiba orang tua itu menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajah Xiao Yan. Telapak tangannya dengan erat memegang penggaris yang berat dan menabrak dengan keras ke arah sosok manusia di depannya. Bang! Penguasa berat dengan ganas meretas ke bawah dan akhirnya menabrak cermin es. Seketika, ekspresi Xiao Yan berubah. Dia menyadari melalui inderanya bahwa pada saat penguasa berat meretas cermin es, kekuatan balik yang kuat secara aneh melesat ke atas. Akhirnya, itu melemparkan Xiao Yan yang tidak siap ke belakang. Menyaksikan wajah pucat Xiao Yan terlempar ke belakang, lelaki tua itu sekali lagi tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan puluhan es berbentuk spiral dengan cepat terbentuk di depannya. Ketika orang tua itu melambaikan tangannya lagi, mereka melolong saat mereka secara eksplosif menembak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Melihat penguasa besar yang mendekat dengan suara angin yang menindas, tangan lelaki tua itu dengan cepat membentuk segel saat dia dengan lembut memanggil, cermin es beku. Mengikuti segel yang dibentuk oleh tangan lelaki tua itu, Douqi berwarna putih di depannya tiba-tiba mulai berubah. Sesaat kemudian, cermin es sekitar setengah meter dengan lebar dan tinggi tiba-tiba membeku dan terbentuk di depannya. Setelah menyeret kakinya di tanah untuk jarak tertentu,
Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan sejumlah besar tusukan es yang datang padanya dan energi es bercampur di antara mereka. Dia menyatukan alisnya dan kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Setelah ledakan, tubuhnya melesat ke atas dengan keras. Setelah menghindari serangan es saat tubuhnya berada di udara, Xiao Yan tiba-tiba memutar tubuhnya. Penguasa Suan berat di tangannya menggunakan kekuatan berputar saat itu meninggalkan tangan Xiao Yan dan dengan kasar dan marah menembak ke arah lelaki tua itu. Penguasa yang berat itu melesat keluar dan di bawah bebannya yang besar, ia terbang ke depan seolah-olah telah menghancurkan udara. Ada busur ungu samar yang muncul di permukaannya dan meninggalkan garis bayangan di belakangnya. Melihat penguasa Suan berat secara eksplosif menembaknya, alis pria tua itu berkedut karena terkejut. Pria muda di depannya memberinya terlalu banyak kejutan. Namun, kejutan tetap hanya kejutan. Orang tua itu tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang. Dengan membuka dan menutup telapak tangannya, dia menciptakan banyak benang es kecil. Dia melemparkan tangannya dan benang es melesat ke atas sebelum mereka menuju penguasa berat dari segala arah dan mengganggunya. Hanya dalam beberapa saat, itu mengikat penguasa berat di lapisan tebal benang es berwarna putih. Di bawah gangguan yang disebabkan oleh benang es dari segala arah, kekuatan ganas yang dibawa oleh penguasa berat itu dengan cepat dihilangkan. Ketika itu sekitar setengah meter dari kepala lelaki tua itu, akhirnya berhenti. Dengan sembrono melirik penggaris berat yang tertutup rapat oleh benang es di atas kepalanya, lelaki tua itu tertawa dingin. Dia mengayunkan telapak tangannya dan penguasa mendesis saat berputar di udara dan di bawah pengaruh benang es. Penguasa dengan marah menembak Xiao Yan yang berada di udara dan tidak memiliki dukungan untuk meminjam kekuatan. Di bawah kendali lelaki tua itu, kekuatan yang dibawa oleh penguasa berat itu tidak jauh lebih lemah dari serangan yang sebelumnya dilakukan oleh Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya. Jika penguasa menghancurkan tak terkendali, Xiao Yan tidak akan bisa lepas dari nasib terluka parah. Menonton penguasa berat mendekat, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Punggungnya sedikit bergetar dan sepasang sayap awan ungunya memanjang. Sayapnya mengepak, mendorong sosoknya untuk cepat naik lebih tinggi. Akhirnya, dia menghindari penggaris berat yang ditembakkan ke arahnya. Apa? Sayap Doqi. Melihat sepasang sayap yang keluar dari punggung Xiao Yan, mata lelaki tua itu menyusut saat dia berkata dengan takjub. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dengan cemberut, dia berkata, itu tidak terlihat seperti sayap Doqi. Jangan bilang, itu teknik do terbang. Besar, mengapa anak ini dipenuhi dengan harta karun? Pria tua itu perlahan menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan suara tercengang. Mengabaikan seberapa besar kejutan yang diberikan oleh penampilan sayap awan ungu pada orang tua itu, Xiao Yan mengambil keuntungan dari perhatiannya yang terganggu dan menerkam ke depan dengan ganas. Api berwarna ungu di tangannya menggeliat saat dia menjentikkan jarinya sehingga seuntai api ungu keluar. Untaian itu dengan cepat menemukan benang es utama yang terhubung ke penggaris berat dan membakarnya. Kehilangan dorongan dari benang es, penguasa Suan berat dengan cepat jatuh. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menyerbu ke depan. Ketika 10 jarinya menjentikkan, api ungu di tangannya membentuk banyak api kecil yang benar-benar membakar semua benang es pada penguasa Suan berat. Setelah benar-benar melepaskan benang es, Xiao Yan akhirnya berani sekali lagi memegang penguasa Suan berat di tangannya. Memegang penguasa Suan berat, sayapnya dengan cepat mengepak sekali lagi dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba melesat ke udara. Berdiri di tanah, lelaki tua itu memperhatikan Xiao Yan yang bermaksud menerobos atap untuk melarikan diri. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi membentuk ekspresi mengejek dan bercanda. Kecepatan kebangkitan Xiao Yan tumbuh semakin cepat. Namun, setelah sayap awan ungu mengepak 2 kali, dia merasa ada udara dingin yang pekat yang dipancarkan tidak jauh dari atas kepalanya. Merasakan udara sedingin es ini, Xiao Yan merasakan jantungnya menegang. Penguasa Suan berat tiba-tiba menusuk dengan marah di atas kepalanya. Dentang. Penguasa berat yang menusuk ke atas tampaknya telah bentrok dengan sesuatu, memancarkan suara yang jelas. Pada saat yang sama, beberapa potongan kecil es perlahan jatuh dan jatuh di wajah Xiao Yan. Perasaan dingin menyebabkan hatinya tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan mampu mengubah ruangan menjadi iglo yang keras dalam waktu sesingkat itu. Menyerahkan niatnya untuk memecahkan lubang dengan paksa, Xiao Yan secara bertahap mengepakkan sayapnya. Tubuhnya turun saat dia dengan dingin menatap lelaki tua yang berdiri di kabut. Tes-tes, teknik do terbang yang langka,
api berwarna ungu yang unik, teknik Do kelincahan. Yang aneh, kamu telah jauh melampaui kekuatan rata-rata Dousi. Wah, apakah Anda murid dari pemimpin Sekte Awan Berkabut? Atau apakah Anda tuan muda dari beberapa klan yang sangat besar? Mungkin Anda adalah anggota kerajaan. Mengangkat kepalanya, lelaki tua itu bertanya dengan penuh minat saat dia melihat Xiao Yan, yang mengepakkan sayapnya yang berwarna hitam keunguan di udara. Xiao Yan menjilat bibirnya saat dia menatap pria tua itu dengan hati-hati dan tidak menjawab. Bahkan jika kamu memiliki identitas yang telah aku nyatakan, bagaimanapun, kamu tidak akan dapat mengambil potongan peta fragmen dan pergi dari sini hari ini. Menyentuh bekas luka di wajah tuanya dengan tangannya, lelaki tua itu berkata dengan suara yang berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Meskipun kamu memiliki banyak teknik yang berbeda, kamu hanyalah seorang Dousi. Kekuatan saya saat ini mungkin telah sangat berkurang tetapi tidak sulit bagi saya untuk menghabisi Anda. Suara tua itu berkata dengan lembut, serahkan pecahan itu dan aku akan membiarkanmu pergi. Saya juga tidak ingin orang lain merusak gaya hidup saya selama bertahun-tahun. Mengamati pria tua yang keras kepala ini, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia tertawa pahit di dalam hatinya, Guru, sepertinya Anda harus bertindak. Aku memang bukan tandingannya. Meskipun kekuatannya tidak ada bandingannya dengan masa lalu, itu seperti yang dia katakan, menghabisiku bukanlah hal yang sulit. Petik 2. Memang tidak sulit. Lagi pula, perbedaan kekuatan Anda lebih dari 2 kelas. Terlebih lagi, teknik Do yang dimiliki pria itu tidak lebih lemah dari milikmu. Pertukaran sebelumnya hanya dimaksudkan untuk menguji kekuatanmu. Jika dia benar-benar menjadi serius, kamu tidak akan bisa bertahan lebih dari 5 kali pertukaran. Suara Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah melakukan pertukaran singkat dengan lelaki tua itu, dia secara alami mengetahui kekuatan orang lain. Jika bukan karena fakta bahwa lelaki tua itu tidak dapat mengubah doki-nya menjadi sayap, Xiao Yan mungkin telah ditangkap sejak lama. Serahkan padaku, aku akan mengendalikan tubuhmu untuk sementara. Mengenai hal ini, Yao Lao tidak menolak. Dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin menggunakan pertempuran nyata untuk melatih Xiao Yan, ada juga batasannya. Dengan kekuatan Xiao Yan yang baru saja mencapai level Dousi, tidak diragukan lagi akan menjadi lelucon jika dia pergi untuk menantang seseorang yang kemampuan bertarungnya pernah seperti Do Huang. Tuan tua, saya telah memberitahu Anda bahwa potongan peta ini adalah sesuatu yang harus saya dapatkan. Xiao Yan pertama-tama menganggukkan kepalanya sebelum dia mengangkat bahu pada pria tua itu. Dengan cara yang tiba-tiba, dia secara bertahap menutup matanya. Melihat aksi aneh Xiao Yan, lelaki tua itu merasa sedikit tercengang. Dia mengerutkan kening dan sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat kekuatan ganas yang tidak kalah dengan miliknya tiba-tiba meledak dari tubuh pemuda itu di udara. Bagaimana ini mungkin? Merasakan kekuatan tekanan Xiao Yan yang terus menanjak, wajah hambar lelaki tua itu akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Bab 179, Yao Lao mengambil tindakan. Di dalam lingkungan kabut es yang meresap, seolah-olah seseorang telah berjalan ke ruang yang dipenuhi udara dingin. Kabut putih di sekitarnya tersebar luas dan orang tidak bisa melihat ujungnya. Di tengah kabut putih, lelaki tua itu mengangkat kepalanya saat dia melihat pemuda itu di udara dengan wajah heran. Sesaat kemudian, ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius saat dia menggeram dengan suara rendah. Wah, apa teknik rahasia ini? Sama sekali tidak aneh bahwa lelaki tua itu akan merasa sangat terkejut. Meskipun di benua Douki ini, tidak ada kekurangan dari beberapa teknik rahasia yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, peringkat teknik rahasia ini setidaknya dari peringkat di benua Douki ini, orang atau kekuatan yang bisa mengeluarkan teknik rahasia seperti itu hanyalah beberapa kekuatan pamungkas atau orang yang sangat kuat yang bisa dihitung dengan jari. Di mata kekuatan atau orang-orang yang pada akhirnya kuat ini, orang-orang kuat di Kekaisaran Jiama tidak diragukan lagi seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan yang cerah dalam kecerahannya. Jangan bilang bocah ini berasal dari salah satu kekuatan itu. Sebuah pikiran mengejutkan melintas di hati lelaki tua itu. Di bawah keterkejutan kekuatan yang menakutkan dan menyendiri dari kekuatan-kekuatan itu, dia merasa sulit untuk menjaga hatinya tetap tenang. Tidak mungkin. Meskipun bocah ini memiliki banyak harta unik yang berbeda pada dirinya, metode Qi yang dia latih tampaknya lebih lemah dari kelas Xuan. Ini jelas tidak terlihat seperti gaya pasukan itu.
Pria tua itu sedikit terkejut di dalam hatinya tetapi sesaat kemudian, dia mulai perlahan menekan perasaan ini saat dia menghibur dirinya sendiri. Orang tua itu secara bertahap memulihkan ketenangannya. Ekspresinya muram saat sepasang tangannya yang kering saling menggenggam. Kabut es dan dingin di sekitarnya dengan cepat membeku dan akhirnya membentuk tombak es putih salju di antara tangannya. Meskipun telah menggunakan douki-nya untuk mengeras menjadi tombak es, lelaki tua itu masih merasa tidak aman. Dia menggunakan satu tangan untuk dengan cepat membentuk segel sebelum dengan lembut memanggil, Armor Roh Es. Mengikuti panggilannya, kabut es yang meresap di sekitarnya segera terbentuk menjadi rompi es tebal dengan kilau dingin es yang berkelap-kelip. Senjata di tangan lelaki tua itu dan pelindung es di tubuhnya seluruhnya terbentuk dari koagulasi douki-nya. Paling tidak, itu membutuhkan kekuatan seorang Dowling untuk mencapainya. Di benua douki, kebanyakan orang, setelah mencapai Dadoushi, akan mampu memancarkan douki keluar dari tubuh mereka. Misalnya, mereka bisa menggunakan douki mereka untuk menutupi senjata mereka dan sangat meningkatkan kekuatan ofensif mereka. Ketika mereka mencapai tingkat Dowling, mereka akan dapat memadatkan dan membentuk senjata dan baju besi yang seluruhnya terbuat dari douki, seperti yang baru saja dilakukan oleh orang tua itu. Senjata dan perlindungan semacam ini secara alami adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan senjata atau baju besi biasa. Dengan mampu menyebabkan orang tua itu menggunakan kekuatan penuhnya dan menjadi serius, dapat dilihat tingkat kekuatan-kekuatan Xiaoyan yang meningkat seperti apa yang telah meningkat di dalam hati orang tua itu. Xiaoyan mengabaikan penampilan pria tua yang bersenjata lengkap di bawah. Di udara, tekanan yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan tumbuh semakin kaya. Pada titik tertentu, dia tiba-tiba melolong panjang ke arah langit. Lolongan panjang berisi douki yang bergejolak yang meniup kabut yang meresap di bawahnya dan menyebarkan hampir setengahnya. Melihat bahwa Xiaoyan hanya menggunakan lolongan panjang untuk memecahkan kabut tebal, ekspresi lelaki tua itu sekali lagi berubah. Dia tidak berani meremehkan Xiaoyan. Melambaikan tombak es di tangannya, sejumlah besar es yang sangat tajam dengan cepat terbentuk di udara di atas kepalanya. Setelah itu, mereka membawa suara angin yang menusuk saat mereka menembak ke arah Xiaoyan. Di udara, lolongan itu berangsur-angsur berhenti. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan tubuhnya seperti batu besar saat dengan cepat menukik ke bawah. Dia acuh tak acuh menatap es yang menuju ke arahnya dari segala arah sebelum menghadap telapak tangannya. Satu sama lain dan dengan lembut bertepuk tangan bersama-sama. Setelah tepukan itu, energi tak berbentuk tersebar dari tangannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu, es yang datang padanya dari segala arah mengeluarkan suara retak, menyajikan pemandangan spektakuler saat mereka berubah menjadi bubuk putih dingin di udara. Ini adalah kekuatan spiritual. Melihat es yang berputar cepat berubah menjadi bubuk tanpa firasat sedikit pun, lelaki tua berambut putih itu terdiam sedikit sebelum menangis tanpa sadar. Mengabaikan keterkejutan lelaki tua itu, Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan langsung melesat ke ruang di atas lelaki tua itu. Tangannya dengan erat mencengkeram penguasa suan berat dan tiba-tiba meretas ke bawah. Lambaian pedang suan berat kali ini hampir sepenuhnya membelah udara menjadi dua. Ruang di mana penguasa berat lewat benar-benar ditinggalkan dengan bekas luka hitam samar. Meskipun serangan kali ini tidak memiliki suara yang kuat seperti sebelumnya, wajah lelaki tua itu menjadi jauh lebih serius ketika penguasa berat itu diayunkan. Hatinya jelas tahu bahwa meskipun serangan ini diam, kemampuan merusak yang dimilikinya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Dengan hati-hati mundur selangkah, lelaki tua itu mengepalkan tinjunya. Seketika, tombak es melesat keluar sambil membawa kekuatan dingin yang menusuk tulang. Melihat bahwa orang tua itu benar-benar memilih untuk melakukan serangan langsung, kilatan mengejek samar melintas di mata Xiaoyan. Penguasa berat itu tiba-tiba mempercepat sebelum akhirnya bentrok dengan serangan tombak es. Saat penguasa berat dan tombak es saling bertabrakan, riak energi ganas segera tersebar dari titik kontak dan mengguncang tanah ruangan sampai banyak jaring laba-laba seperti garis retakan muncul. Merusak. Saat kontak terjadi, tombak es dikompres menjadi bentuk seperti busur. Ketika Xiaoyan dengan dingin berteriak, tombak es itu tiba-tiba pecah dengan suara retak dan serutan es melesat ke segala arah. Agar senjata lelaki tua itu mudah dipatahkan oleh lawan hanya dalam satu putaran, ekspresi lelaki tua itu dengan cepat berubah menjadi jelek. Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda hanya dalam beberapa menit.
Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan apa yang dia tunjukkan sebelumnya. Jika Xiao Yan hanyalah seorang doushi sebelumnya, saat ini dia setidaknya telah mencapai level Douwang. Kesenjangan yang mengerikan ini menyebabkan lelaki tua itu sedikit terkejut di dalam hatinya. SL, doushi tanda hubung lebih besar dari Da doushi tanda hubung lebih besar dari Douling tanda hubung lebih besar dari Douwang. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya. Orang tua itu memiringkan kakinya dan sosoknya buru-buru mundur. Saat dia mundur, tangannya dengan cepat bergerak. Setelah itu, 7 cermin es dingin yang berkedip-kedip dengan cepat digumpalkan dan dibentuk, benar-benar menghalangi jalan yang harus digunakan Xiao Yan saat mengejarnya. Sebelum lelaki tua itu bisa bersantai setelah memperbaiki 7 cermin es, dia mendengar suara jernih yang berulang. Mengangkat matanya, dia terkejut menemukan bahwa Xiao Yan, yang membawa penggaris berat di tangannya, berbelok dengan sembrono saat dia maju ke depan. Cermin es di sepanjang jalan terbakar menjadi ketiadaan oleh nyala api berwarna ungu di tubuhnya bahkan sebelum mereka bisa melakukan kontak. Bocah sialan, aku tidak percaya bahwa setelah hidup dalam isolasi selama lebih dari 20 tahun, aku benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk membalas terhadap bocah muda sepertimu. Diserang berulang kali dan dengan cepat oleh Xiao Yan, lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi marah. Alisnya terangkat saat kakinya terbanting ke tanah. Es Douki mendinginkan beberapa meter tanah di sekitarnya sedemikian rupa sehingga lapisan es yang tebal terbentuk. Pusaran pembunuh es Suan. Tangan lelaki tua itu dengan cepat membentuk segel di depannya sebelum tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Seketika, banyak bilah berbentuk bulan sabit muncul dan berputar di sampingnya. Bilah es terus bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, mereka benar-benar menutupi tubuh lelaki tua itu di dalamnya. Kemudian, bilah es terhubung satu sama lain, membentuk badai spiral kecil yang sepenuhnya terbentuk dari integrasi bilah es. Pergi. Dari dalam badai, teriakan rendah terdengar. Badai bilah es tiba-tiba berputar ke arah Xiao Yan dengan niat untuk membunuh. Sepanjang jalan, tanah ruangan itu hancur dengan banyak parit muncul. Beberapa penghitung kristal air bahkan meledak ketika bilah es yang ditebas lewat. Fragmen kristal yang muncul sehalus cermin. Dengan mata dingin, Xiao Yan memperhatikan orang tua yang menyerangnya menggunakan serangan ganas itu. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti tiba-tiba sementara api berwarna ungu dan kekuatan ganas yang menyelimuti tubuhnya benar-benar ditarik ke dalam tubuhnya. Xiao Yan saat ini tidak memiliki pertahanan apapun di tubuhnya. Bahkan penguasa Suan berat ditinggalkan dan terjebak di sisinya. Berat, kamu mencari kematian. Melihat tindakan Xiao Yan, tangisan orang tua yang agak marah itu terpancar dari dalam pusaran bilah es. Jelas, orang tua itu sangat marah pada tindakan Xiao Yan yang menyiratkan bahwa dia memandang rendah lawannya. Awalnya, dengan posisi lelaki tua itu, agak tidak pantas baginya untuk menyerang seseorang dari generasi yang lebih muda. Dia sekarang telah menggunakan semua kekuatannya tetapi dalam keadaan ini, lawannya sebenarnya memilih untuk menyerah pada pertahanan. Ini tidak diragukan lagi memberikan pukulan bagi harga diri lelaki tua itu sebagai seseorang yang kuat. Mengabaikan kemarahan lelaki tua itu, Xiao Yan merasakan perasaan menindas yang dipancarkan dari ruang di depannya. Dia dengan lembut menghela nafas saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Setelah itu bergetar dengan lembut dan nyala api putih tebal tiba-tiba melonjak. Setelah api putih tebal muncul, kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak tanah. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya menjadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, berubah menjadi jejak cahaya saat dia menembak ke arah badai bilah es skala kecil yang berputar ke arahnya seperti kilat. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Melihat Xiao Yan yang benar-benar memutuskan untuk menghadapi serangannya, lelaki tua di dalam badai berteriak dengan dingin. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, tidak banyak orang yang akan memilih untuk menghadapi serangannya secara langsung ketika dia menampilkan pusaran pembunuh es misterius tingkat Suan tinggi ini. Tindakan Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi membuat orang tua itu merasa bahwa yang pertama mencari kematian. Mengabaikan teriakan marah, Xiao Yan langsung bergegas ke badai. Lengannya hampir seluruhnya tertutup oleh api putih tebal saat lengannya tiba-tiba dimasukkan ke dalam badai. Ketika lengannya dimasukkan ke dalam badai, riak energi yang menakutkan tiba-tiba tersebar di bagian dalam ruangan dan mengangkat lantai hingga ketinggian hampir setengah meter.
Kaca. Xiao Yan mempertahankan posturnya dengan tangannya dimasukkan ke dalam badai. Keheningan sesaat terjadi sebelum badai angin es yang semula berputar cepat tiba-tiba mulai melambat. Di bawah suara retakan, badai angin es benar-benar membeku menjadi pilar es putih salju yang besar. Dengan acuh tak acuh menatap pilar es di depannya, Xiao Yan perlahan menarik tangannya keluar dari dalam dan dengan lembut mengetuk pilar es. Dengan jarinya, bang! Dengan suara teredam, pilar es tiba-tiba meledak dengan kuat dan berubah menjadi bubuk putih sedingin es yang ditaburkan dari udara ke tanah. Ledakan pilar es mengungkapkan pria tua di dalam yang ditutupi oleh lapisan tipis es tipis. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat pria tua itu. Sesaat kemudian, dia sekali lagi membukanya. Saat ini, ketidakpedulian dan pengalaman hidup di dalam mata hitam pekat itu telah benar-benar menghilang. Menggantinya adalah kekuatan yang harus dimiliki seorang pemuda. Tuan tua, kamu telah kalah. Maaf, tapi benda ini milikku. Bertepuk tangan, Xiao Yan tersenyum pada pria tua itu saat dia berbicara. Bab 180, orang yang pernah berada di antara 10 besar. Kaisar Es. Menatap lelaki tua di depannya yang tertutup lapisan es putih iblis dan misterius, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya meminta maaf pada lelaki tua itu sebelum berbalik dan pergi. Wah, aku benar-benar meremehkanmu. Saat Xiao Yan memutar tubuhnya, suara lelah lelaki tua itu terlepas dari lapisan es. Menghentikan langkahnya, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan melihat lelaki tua di lapisan es itu perlahan membuka matanya. Namun, Xiao Yan tidak merasa panik di hatinya. Ini karena dia tahu bahwa dengan kekuatan yang dimiliki lelaki tua itu saat ini, tidak mungkin baginya untuk menembus penghalang yang ditempatkan Yao Lao. Sambil mendesah, Xiao Yan tersenyum pahit, Tuan tua, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak punya niat untuk menjadi musuh dengan Anda. Hanya saja hal ini sangat penting bagiku, oleh karena itu. Haha. Benar-benar tidak terduga bahwa setelah hidup dalam isolasi di sini selama lebih dari 20 tahun, aku benar-benar akan dilemparkan ke dalam keadaan yang mengerikan oleh seorang anak hari ini. Ini benar-benar agak menyedihkan. Suara lelaki tua itu sedikit sunyi. Namun, sesaat kemudian, nadanya tiba-tiba berubah. Tatapannya melewati lapisan es yang jahat dan misterius dan menatap Xiao Yan di luar. Dia berkata dengan lembut, wah, apakah fragmen peta ini sangat penting bagimu? Xiao Yan terdiam sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Haha, melihat tindakannya, lelaki tua itu tertawa. Senyumnya agak aneh. Sambil mengerutkan kening, Xiao Yan mengabaikannya saat dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Saat itu, setelah aku menghabiskan semua usahaku di gurun untuk mendapatkan fragmen peta ini, aku menggunakan pengalaman bertahun-tahun dalam membuat peta untuk membaginya menjadi dua dengan sempurna. Salah satunya baru saja diambil olehmu, yang lainnya, hihi. Pria tua itu tertawa dingin. Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Dengan punggung menghadap lelaki tua itu, jarinya mengetuk cincin penyimpanan. Potongan peta fragmen dari sebelumnya dengan cepat muncul di telapak tangannya. Setelah Xiao Yan meletakkannya di depan matanya untuk melihatnya, dia menyadari bahwa ukuran potongan peta fragmen ini kira-kira setengah ukuran yang dia temukan di gua di pegunungan Magic Beast Mountain. Memegang fragmen peta di tangannya, ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Dia sedikit frustrasi karena setelah berusaha keras, dia hanya mendapatkan setengah dari fragmen peta. Menghembuskan napas, Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan fragmen peta ke dalam cincin penyimpanan dan perlahan berbalik. Dia dengan dingin menatap lelaki tua itu dan berkata, kamu bisa saja memilih untuk tidak mengungkapkan rahasia ini dan bahwa aku tidak akan mengambil nyawamu. Tapi sekarang, kamu sudah mengatakannya, apakah kamu memaksaku untuk membunuhmu? Hehe, wah, jangan gunakan kematian untuk mengancamku. Setelah menjalani sebagian besar hidup saya, kesulitan apa yang tidak saya hadapi? Ketika saya mendominasi dalam kekaisaran Jiama, Anda belum lahir. Apakah Anda pikir saya akan takut dengan ancaman kecil ini? Terlebih lagi, jika saya mati, bahkan jika Anda memiliki kemampuan yang hebat, Anda tidak akan dapat menemukan fragmen peta kecil lainnya. Hehe, ketika saatnya tiba, dengan satu fragmen peta kecil yang hilang, kamu tidak akan dapat menemukan harta karun yang dibawa oleh peta bahkan jika kamu dapat menyelesaikan petanya. Orang tua itu berkata dengan jijik saat dia menghadapi suara dingin Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Yan menyipitkan matanya saat kilatan dingin melintas di atasnya.
Dia dengan lembut menarik napas, mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, katakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Karena kamu bersedia mengungkapkan rahasia ini, kamu tidak bisa begitu bodoh hanya menggunakannya untuk membuatku marah, bukan? Petik 2. Kamu benar-benar memiliki pikiran yang cukup baik. Aku benar-benar penasaran pria tua abnormal mana yang menjadi gurumu. Saya tidak berani mengatakan apa-apa sekarang, tetapi saya yakin bahwa Anda akan berdiri di puncak kekaisaran Jiama 10 tahun kemudian. Melihat sikap tenang Xiao Yan, orang tua itu tidak bisa tidak memuji. Tanpa menerima atau menyangkal pujian tinggi dari orang tua ini, Xiao Yan meliriknya dan berkata dengan cemberut, katakan. Apa yang Anda inginkan sebelum Anda bersedia menyerahkan fragmen peta kecil lainnya itu? Petik 2. Bisakah kamu melepaskanku dari lapisan es ini? Tentu saja, itu jika kamu tidak takut aku akan membalas. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia menatap pria tua itu. Sesaat kemudian, dia secara bertahap menutup matanya sebelum membukanya. Perlahan berjalan ke depan, telapak tangannya dengan lembut menyentuh lapisan es dan sedikit bergetar. Seutas api putih tebal dimasukkan ke dalam es, dengan cepat mencairkan lapisan es yang jahat dan misterius. Jika saya dapat mengunci Anda sekali, saya akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Jadi, jangan mencoba trik apapun. Kalau tidak, itu akan menjadi darahmu yang akan menjadi es di waktu berikutnya. Dengan lambaian tangannya, Xiao Yan memecahkan lapisan es yang jahat dan misterius ini yang bahkan seorang Dou Ling pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sepasang mata hitam gelapnya tiba-tiba menjadi mendalam dan dialami sekali lagi. Setelah memecahkan lapisan es, kepala Xiao Yan bergerak sedikit ke belakang. Kedalaman dengan cepat menghilang dari matanya. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan memperhatikan lelaki tua yang berulang kali menggigil setelah keluar dari es, dia berkata, katakan. Api sedingin es yang menakutkan. Jika tebakanku benar, api yang baru saja kamu gunakan seharusnya adalah salah satu dari api surgawi yang ajaib, kan? Pria tua itu berkata dengan suara ngeri saat wajahnya yang pucat terus menggigil. Xiao Yan mengangkat matanya tetapi tidak berkomentar. Melihat cara Xiao Yan, kegembiraan yang jelas muncul di mata orang tua itu. Namun, sesaat kemudian, kegembiraan itu dengan cepat ditekan. Menyuarakan pikirannya, dia berkata, kamu sudah tahu bahwa kekuatan asliku adalah Do Huang, kan? Iya, Xiao Yan mengangguk. Lalu apakah kamu tahu identitasku? Orang tua itu sekali lagi bertanya. Saya tidak. Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lelaki tua itu juga tak berdaya melakukan hal yang sama. Namun, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan saat dia berkata, namaku Hai Bodong. Anda mungkin belum pernah mendengar nama ini, tetapi saya pikir Anda seharusnya pernah mendengar nama saya yang lain. Kaisar S. Ketika dia mendengar dua kata, Kaisar S, Xiao Yan pertama kali terdiam. Segera setelah itu, wajahnya jelas berubah. Tatapannya membawa ekspresi aneh saat dia mengamati lelaki tua yang terus-menerus ditekan olehnya. Meskipun Xiao Yan selalu tinggal di kota Wutan di masa lalu, dia tidak asing dengan orang kuat yang pernah sangat terkenal di Kekaisaran Jiama. Kaisar S, anggota generasi 10 teratas sebelumnya di Kekaisaran Jiama. Dia sombong dan tertutup sementara sangat pandai menggunakan tipe es Doki. Suatu kali, dalam kemarahan, dia telah menyegel seluruh kota dalam es. Saat itu, dia adalah salah satu dari sedikit Do Huang di antara 10 kuat. Kemudian, dia bertengkar hebat di puncak Gunung Awan Berkabut dengan pemimpin sebelumnya dari Sekte Awan Berkabut. Meski akhirnya dikalahkan, lawannya mendapat kemenangan yang sangat sulit. Selama terakhir kali Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun mengadakan konvensi untuk yang kuat, dia sendirian melawan Do Huang dan Do Huang dari sisi lain dan tidak dikalahkan, mengejutkan semua yang hadir. Setelah konvensi terakhir untuk yang kuat, Kaisar S berangsur-angsur menghilang dari pandangan banyak orang. Sekarang, nama Kaisar S hanya ada secara pribadi dalam ingatan generasi yang lebih tua. Generasi 10 besar saat ini telah menggantikan ketenaran dan kemuliaan mereka. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini, yang tidak memiliki penampilan yang sangat menyenangkan, sebenarnya adalah Kaisar S yang pernah menyebabkan eselon atas Dou Zes di Kekaisaran Chuyun sakit kepala. Hasil seperti drama semacam ini membuatnya merasa sedikit terpana. Untungnya nama lamaku tidak hilang seiring berjalannya waktu.
Anda benar-benar telah mendengarnya. Melihat ekspresi tertegun Xiao Yan, Hai Bodong tertawa dengan cara yang agak senang. Menghirup napas secara bertahap, Xiao Yan menghela nafas, memang itu adalah jawaban yang mengejutkanku. Saya tidak menyangka bahwa Do Huang yang namanya bergema di seluruh kekaisaran Jiama akan benar-benar hidup terisolasi di daerah gurun sebagai pemilik toko yang menjual peta. Petik 2. Kenapa kamu berakhir seperti itu? Kekuatan yang kamu tunjukkan sebelumnya sepertinya hanya milik Dowling, kan? Xiao Yan ingin tahu bertanya. Mendengar ini, Hai Bodong dengan pahit menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Saat itu, setelah menghadiri konvensi antara kekaisaran, saya datang ke Gurun Tager. Secara tidak sengaja, saya mendapatkan fragmen peta tetapi saya menarik Kaisar Orang Ular, Ratu Medusa yang mengejar saya dengan niat untuk membunuh. Anda harus tahu bahwa kekuatan Ratu Medusa dapat digolongkan di antara puncak di antara Do Huang. Bukankah orang ular hanya memiliki satu orang kuat ini? Mereka mungkin sudah lama mencoba menyerang kerajaan manusia. Petik 2. Dalam pertempuran itu, aku dikalahkan oleh tangannya tanpa pertanyaan. Meskipun saya menemukan kesempatan untuk melarikan diri pada akhirnya, saya dikejutkan oleh segel kutukan ularnya. Tidak hanya tubuh saya cepat menjadi tua, bahkan kekuatan saya disegel ke tingkat Dowling. Hai Bodong menghela nafas, selama bertahun-tahun, saya telah bersembunyi di sini, mempelajari rahasia fragmen peta dan berharap mendapatkan sesuatu yang dapat membuka segel saya. Namun, fragmen peta ini hanyalah sebagian kecil dari peta. Tidak peduli seberapa berpengalaman saya tidak bisa memecahkannya. Petik 2. Kamu tidak berpikir untuk membuatku membuka segel untukmu, kan? Xiao Yan berkata sambil menyipitkan matanya dan mengerutkan alisnya. Ya, kau benar-benar terlalu memikirkanku. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan tertawa datar. Dia tidak berani memikul tanggung jawab yang begitu berat. Selama beberapa dekade terakhir, saya telah memperoleh formula obat yang dapat membuka segel. Selama Anda memperbaiki pil obat di atasnya, saya akan bisa mendapatkan kembali kekuatan saya. Hai Bodong berkata dengan serius. Saya pikir Anda harus pergi dan menemukan pil King Guhe. Di seluruh kekaisaran Jiama seharusnya tidak ada banyak orang yang bisa mengalahkannya dalam memurnikan obat. Aku hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Dia tidak akan melakukannya. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, persyaratan utama untuk menyempurnakan pil obat semacam ini adalah bahwa sang alkemis harus memiliki api surgawi. Pil King Guhe, tampaknya tidak memilikinya. Oh, mendengar ini, Xiao Yan merasa sedikit terkejut di hatinya. Jenis pil obat apa yang memiliki persyaratan ketat seperti itu? Awalnya, saya tidak akan memberitahu Anda tentang berita di fragmen peta kecil lainnya, namun, api putih tebal yang Anda tampilkan pada akhirnya membuat saya berubah pikiran. Selama Anda dapat memperbaiki pil obat yang saya butuhkan, saya akan menyerahkan fragmen peta kecil itu kepada Anda. Pada saat yang sama, aku, Kaisar S. Hai Bodong, juga akan berutang budi padamu. Anda harus tahu, berapa banyak bantuan dari Do Huang bernilai, kata Hai Bodong dengan serius. Mendengar ini, hati Xiao Yan sedikit tertarik. Dia dengan lembut bertanya, apa tingkat pil obat yang kamu butuhkan? Tingkat 6. Hai Bodong menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Memutar matanya, Xiao Yan tanpa daya melambaikan tangannya. Tingkat 6, bahkan jika saya memiliki api surgawi, saya hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Bagaimana mungkin saya bisa memperbaiki pil obat kelas itu? Petik 2. Saya percaya bahwa kekuatan Anda tidak sedikit yang Anda tampilkan di permukaan. Ketika dihadapkan dengan ketidakberdayaan Xiao Yan, Hai Bodong dengan licik tersenyum sambil berkata. Xiao Yan menghela nafas dan menjadi tenang. Dalam hatinya, dia dengan lembut bertanya, Guru, bagaimana menurutmu? Terlepas dari apa yang terjadi, fragmen peta yang terkait dengan pemurnian api teratai iblis adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan metode Qi Anda di masa depan. Yao Lao merenung dan berkata, maksudmu, kami bilang ya. Ya, berjanjilah padanya dulu. Bagaimanapun, bantuan dari Do Huang sepadan dengan harga ini. Petik 2. Tapi aku khawatir begitu orang tua ini mendapatkan kembali kekuatannya, maka. Xiao Yan memutar matanya dan berkata dengan hati-hati. Keke, santai. Dengan saya di sekitar,
bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, dia tidak akan bisa merebut kembali fragmen peta. Selain itu, ketika memurnikan pil obat, tidak bisakah kita membuat beberapa persiapan untuk hal yang tidak terduga? Yao Lao tersenyum tipis dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hai Bodong yang wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Mengangguk kepalanya, dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan setuju.